Ini bakal jadi final fight-nya Nick Fury di Marvel Cinematic Universe. Apakah kali ini dia akan benar-benar mati? Hey Skrulls! Gila udah lama ya nggak nyapa dengan panggilan Skrulls. Well, trailer Secret Invasion yang baru dirilis Marvel kemarin nunjukin scene-scene tegang yang bakal terjadi di sepanjang seriesnya. Mengusung genre spy thriller dan vibes yang mirip dengan film Captain America Winter Soldier, series ini bakal membawa kita ke petualangan Nick Fury yang berusaha buat menyelamatkan bumi dari kelompok Skrull pemberontak. Trailer terbaru ini ngasih kita banyak detail terutama soal villain yang bakal dihadapi Fury, dimana villain ini bukan cuma Skrull biasa, tapi punya kekuatan super yang kemungkinan adalah Super Skrull versi MCU. Bakal kita bahas lebih dalam di video ini, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer ini dibuka dengan sebuah scene yang memperlihatkan Nick Fury yang berjalan di tengah hutan. Dia menemukan sebuah pos penjaga yang udah diabaikan sejak lama. Kelihatan dari pos yang kosong dan pagar besi yang terbuka begitu aja. Kalau kita perhatikan lebih detail, terdapat beberapa sign warning untuk bahaya radioaktif dan papan pengumuman yang samar-samar bertuliskan tulisan dalam bahasa Rusia. Dimana ini nyambung dengan scene selanjutnya yang memperlihatkan fasilitas pembangkit nuklir di tengah-tengah kota. Dari sini kita dapat petunjuk kalau tempat yang dikunjungi Fury kemungkinan adalah daerah bekas bencana nuklir yang bisa jadi adalah kota Chernobyl. Eksekutif produser dari series ini, Jonathan Schwartz, mengkonfirmasi lewat media Vanity Fair kalau Secret Invasion bakal mengambil salah satu latar di daerah bekas fasilitas nuklir di Rusia. Daerah ini sendiri dijelaskan bakal digunakan kelompok Skrull pemberontak pimpinan grafik sebagai markas mereka. Nah, bangsa Skrull sendiri basically punya ketahanan yang lebih tinggi dari bahaya radioaktif dibanding manusia. Bangsa Skrull bisa dibilang lebih kebal karena sudah terpapar dengan berbagai radiasi di luar angkasa. Mereka sendiri hidupnya berpindah-pindah planet sejak invasi bangsa Kree. Scene berlanjut memperlihatkan kita pertemuan Nick Fury dengan sahabat lamanya Talos. Penampilan Nick Fury di sini terlihat tanpa penutup matanya. Ini mungkin sengaja dilakukan untuk membuktikan ke Talos kalau dia adalah Nick Fury yang asli. Karena Nick Fury yang asli punya luka ikonik di matanya yang dicakar sama flare gun di film Captain Marvel, dimana ini mungkin gak bisa ditiru sama Skrull yang lain. Samuel L. Jackson dalam salah satu interviewnya ngejelasin kenapa karakternya gak make eye patch lagi di series ini. Ini karena eye patch merupakan simbolisasi dari kuatnya Nick Fury di zaman dulu. Sementara Nick Fury yang muncul di series ini adalah Nick Fury versi rentan yang sewaktu-waktu bisa dihancurkan kapan saja. So, tujuan Nick Fury melepas eye patch-nya ini bisa menjelaskan kalau ada resiko yang jauh lebih besar untuk dia mati dibanding Nick Fury yang dulu. So, ini juga jadi clue ya tentang akhir dari karakter ini di MCU. Di pertemuan mereka, Talos mereveal ke Nick Fury kalau keadaan jadi makin buruk sejak Fury pergi dari bumi. Fury lalu bilang kalau itulah yang jadi alasan untuk pulang ke bumi. Talos sendiri sepertinya lagi ngomongin soal grafik sosok villain di series ini bersama para pengikutnya. Series ini dikabarkan bakal menghadirkan sebuah kelompok ekstremis Skrull yang memberontak dari kepemimpinan Talos karena capek nungguin Nick Fury dan Captain Marvel untuk mencarikan rumah baru buat mereka. Sebagai solusi, kelompok ini menyusun rencana rahasia untuk men-take over bumi sebagai tempat tinggal baru buat bangsa Skrull, dan grafik bakal menjadi leader radikal yang memimpin kelompok ini. Kelompok ini sendiri sudah beroperasi sejak lama. Mereka membuat berbagai kekacauan di bumi yang gak bisa lagi dikontrol sama Talos. Makanya ini membuat Nick Fury harus turun tangan langsung buat mengatasi mereka. Salah satu kekacauan yang mereka buat bisa kita lihat di scene selanjutnya, ketika grafik meledakkan komplek Red Square di kota Kremlin, yang vibe-nya mirip kayak momen Cobalt meledakkan Red Square di film Mission Impossible Ghost Protocol. Dimana ini mungkin dilakukan grafik sebagai bagian dari rencana invasinya yang dimulai dengan menciptakan konflik internasional antar negara-negara di dunia supaya dunia jadi makin rentan dan mudah untuk disusupi sama para Skrull. Ada kemungkinan kalau insiden inilah yang membuat Nick Fury akhirnya datang ke bumi, makanya dia bisa ketemu sama Maria Hill di sebuah bar di Rusia dan ngedatengin langsung markas grafik di bekas fasilitas nuklir Rusia. Ngomong-ngomong soal Maria Hill, di momen ledakan ini kita juga bisa ngelihat Maria Hill berada di antara orang-orang, di mana Maria Hill kayaknya lagi dalam misi penyamaran untuk menghentikan aksi peledakan yang dilakukan grafik, meskipun ujung-ujungnya gagal. Scene lalu berpindah ke London, yang jadi tempat terakhir kita ngelihat Talos dan istrinya Soren yang nyamar jadi Nick Fury dan Maria Hill di film Spider-Man Far From Home. Di London terlihat Nick Fury ketemu sama seseorang bernama Sonya Falsworth. Sonya Falsworth di series ini diceritakan sebagai petinggi dari Badan Intelijen MI16 yang dikenal sebagai teman lamanya Nick Fury. Mereka kadang kerjasama, kadang juga saling berkonflik sesuai dengan tujuan mereka masing-masing.
Sonya diceritakan sebagai cucu dari James Montgomery Falsworth, anggota dari tim The Howling Commando yang membantu Kapten Amerika selama Perang Dunia Kedua. Karakter turunan dari The Howling Commandos sudah pernah kita lihat sebelumnya, seperti Kepala Sekolah Morita yang merupakan keturunan dari Jim Morita, anggota Howling Commando, dan juga Agent S.H.I.E.L.D. Antoine Triplett yang merupakan keturunan dari Gabe Jones yang juga anggota dari tim Howling Commandos. Sonya ngeremehin Nick Fury dengan mengatakan kalau Fury sekarang tidak dalam kondisi prima untuk ikut dalam pertempuran ini. Ini menunjukkan betapa lemahnya Fury sekarang, beda dengan saat dia masih menjadi Director S.H.I.E.L.D. Di tempat lain, Sonya dan Fury mengunjungi sebuah makam yang bertuliskan Kolonel Nicholas J. Fury. Ini tentunya berbeda dengan makam Nick Fury yang kita lihat di ending film Captain America Winter Soldier, baik dari segi shape atau dari ayat Bible yang tertulis di makamnya. Dimana di makam palsu Nick Fury di Winter Soldier tertulis ayat Jalan Orang Yang Benar dari kitab Ezekiel yang merupakan Easter egg dari film Samuel L. Jackson Pulp Fiction. Sementara di makam ini tertulis tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yang diambil dari kitab Yohanes chapter 15 ayat 13. Pertanyaannya, ini makam siapa? Di komik, Nick Fury dan seorang agen CIA bernama Nia Jones diceritakan punya anak bernama Marcus Johnson yang akhirnya mengikuti jejak ayahnya sebagai Agent of S.H.I.E.L.D. dan mengadopsi nama bapaknya sebagai Nicholas Joseph Fury Jr. alias Nick Fury Jr. yang di komik tampilannya mirip sama kayak Nick Fury versi MCU. So, hal yang sama mungkin terjadi di series ini, dimana ini mungkin adalah makam dari bapaknya Nick Fury. Bapaknya ini kemungkinan mati karena menyelamatkan teman-temannya di pertempuran. So basically, Nick Fury yang kita kenal ini adalah Nick Fury Jr. Sedangkan bapaknya ini adalah Nick Fury Senior, mengadaptasi hal yang sama yang ada di cerita komik. Masih di makam, kita bisa ngelihat Nick Fury yang masuk ke sebuah mausoleum, tempat abu-abu jenazah disimpan. Nick Fury membuka ruang rahasia di salah satu tempat penyimpanan abu yang digunakan sama Nick Fury sebagai tempat penyimpanan senjata dan pakaian gantinya. Tempat penyimpanan ini kalau kita perhatikan punya semacam huruf-huruf Norse yang kalau kita artikan bisa berbunyi tantangan es, air laut, perlindungan, surga Odin, bahaya raksasa, hujan dan kebahagiaan, harmoni dan kekerabatan, matahari penghormatan petir, tantangan bahaya dan perjalanan Thor. Ini merupakan referensi dari kepercayaan kaum Nordik terhadap dewa-dewa mereka, which is Thor, Odin, dan yang lainnya. Next, di tempat lain, Nick Fury dan Sonya terlihat ngobrol lagi, di mana di sini Sonya bilang, sangat sedikit dari kita yang tahu tentang perang yang terjadi secara rahasia di planet ini. Dan kemudian nanya ke Nick Fury, apakah kamu merasa bertanggung jawab? Nah, kata-kata Sonya ini seakan ngasih tahu kalau dia mungkin udah tahu soal perang Kree dan Skrull yang dulu terjadi di Amerika tahun 90-an, yang di sini melibatkan Captain Marvel dan juga Nick Fury. Atau bisa juga ngasih tahu tentang perang yang sedang terjadi saat ini, di mana nggak banyak yang tahu tentang rencana dan usaha grafik untuk men-take over bumi. Ini lalu disambung dengan Fury yang bilang, ini adalah perang yang harus aku hadapi sendiri. Fury merasa bertanggung jawab soal ini, karena kalau aja dulu dia nggak ngebantu Skrull untuk ngelawan Kree, para Skrull sekarang mungkin udah punah dan nggak bakal mulai menginvasi bumi. Apalagi Fury udah ngebantu mereka bikin base di luar atmosfer bumi. So, bisa dibilang ini adalah penyesalan Fury dan harus dia selesaikan sendiri. Moving on, kita bisa ngelihat lagi Maria Hill dan karakter Everett Ross yang terakhir kita lihat di film Black Panther Wakanda Forever. Everett Ross terakhir kita tahu kalau dia dibebasin sama Okoye dari mobil tahanan saat ditahan sama CIA karena ngebantu Wakanda. So, ada kemungkinan kalau Everett Ross sepertinya masih jadi buronan pemerintah di sini. Walaupun dia di sini masih ngebantu Nick Fury dan Maria Hill untuk menghentikan invasi bangsa Skrull. Lanjut ke scene berikutnya, terlihat karakter Ji-Iya. Nah, Ji-Iya ini adalah seorang Skrull yang adalah anak perempuan Talos yang sebelumnya kita lihat di film Captain Marvel yang masih kecil. Di series ini, Ji-Iya diceritakan bakal mengambil posisi di kedua kubu Skrull yang saling berkonflik. Ji-Iya mungkin awalnya bakal bergabung dengan kelompoknya Grafik karena dia juga udah lelah menunggu Nick Fury mencarikan rumah untuk para Skrull. Sampai di satu momen, Ji-Iya akhirnya keluar dan beralih untuk membantu Nick Fury. Momen Ji-Iya membantu Nick Fury terjadi karena kematian dari ayahnya Talos. Di trailer terlihat di beberapa scene saat Talos tertembak di dadanya dan terlihat kesakitan dengan wajah yang mulai berubah ke bentuk asli Skrull, dan pada umumnya para Skrull akan berubah ke bentuk aslinya ketika dalam keadaan sekarat. Terlihat juga Ji-Iya yang di scene lain menangisi seseorang di pangkuannya, yang kemungkinan besar adalah bapaknya Talos.
Serangan ini sendiri terjadi berbarengan dengan serangan kepada Presiden Ritson yang sebelumnya terlihat dalam sebuah konvoi kendaraan di trailer sebelumnya. Serangan ini sendiri merupakan bagian dari rencana grafik untuk menguasai bumi, di mana mereka menyerang salah satu orang paling penting di dunia, which is Presiden Amerika, supaya mereka bisa membawa pengaruh lebih besar di dunia, entah untuk mengambil form Presiden Amerika atau untuk menebar teror kepada dunia. Kalau mereka bisa membunuh siapa saja, termasuk Presiden Amerika yang notabene selalu dijaga ketat. Jia tentunya pernah jadi bagian dari kelompok grafik. Gak heran kalau Jia tahu semua rencana dan fasilitas yang mereka punya, termasuk rencana mereka ke Nick Fury yang di trailer ini di-tease dengan Jia yang bilang ke Fury, "Kamu gak tahu apa yang mereka rencanakan untuk kamu." Next, Jia terlihat di sebuah ruangan eksperimen, di mana di ruangan itu ada beberapa tubuh yang terbalut dengan teknologi canggih yang bersinar. Di mana ruangan ini in the end juga ditemukan sama Sonya Falsworth dan anak buahnya seperti yang di-tease di trailer sebelumnya. Kemungkinan besar, ini adalah tubuh-tubuh dari para Skrull yang gugur dan terluka yang sedang dalam proses recovery. Atau bahkan, mungkin ini adalah tubuh-tubuh dari sejumlah petinggi pemerintah, superhero, dan beberapa orang yang sedang ditiru dan digantikan posisinya sama para Skrull pimpinan grafik. Dimana ini mirip-mirip seperti yang terjadi di komik. Nah, di komik Secret Invasion, orang-orang yang ditiru sama Skrull ini dibiarkan hidup dalam mode hibernasi di cryostasis, supaya sewaktu-waktu mereka bisa menganalisa otaknya untuk mengambil informasi penting yang berguna saat meniru orang itu. Nah, hal yang sama mungkin juga terjadi di sini, di mana para orang-orang yang formnya sudah diambil dibiarkan dihibernasi dengan menggunakan selimut bersinar yang terlihat di sini. Moving on, di kota Paris kita bisa melihat seorang yang memegang koran berbahasa Prancis tentang Avengers di Battle of New York. Nah, Battle of New York sendiri terjadi di tahun 2012. So, scene ini bisa jadi muncul sebagai flashback yang mungkin menceritakan bagaimana aftermath dari Battle of New York yang bisa menginspirasi grafik dan kelompoknya untuk menginvasi bumi. Mereka tahu bagaimana rentannya bumi untuk diinvasi alien, apalagi posisinya sekarang Avengers sudah terpisah dan tidak sekuat dulu. Petunjuk ini pun sudah mengkonfirmasi kalau Avengers memang sudah bubar karena beberapa anggotanya ada yang meninggal, ada yang pensiun, bahkan pergi keluar angkasa. Sejauh ini belum ada hero baru yang menggantikan peran Avengers, tapi cepat atau lambat bakal ada tim baru yang akan menggantikan atau meregenerasi Avengers, yang salah satunya adalah tim Thunderbolt yang akan dipimpin sama Yelena Belova. Juga ada tim Young Avengers yang bakal berisi para superhero muda MCU seperti Kate Bishop, Kamala Khan, Ironheart, dan America Chavez, dan juga tim Avengers baru yang mungkin akan dibentuk ulang sama Sam Wilson sebagai Kapten Amerika baru. Moving on, trailer kemudian menunjukkan beberapa detail menarik yang menunjukkan sebuah koper sampel milik Badan Department of Damage Control alias DODC. Di mana di koper ini terlihat ada tulisan Specimen Sample Cool. Cool di sini bisa nge-refer ke karakter Cool Obsidian, salah satu anggota dari Black Order bawahannya Thanos. Karakter ini terakhir kita lihat mati dibunuh oleh Bruce Banner yang menggunakan gauntlet Hulkbuster untuk menerbangkan Cool Obsidian, membuatnya menabrak shield energi pembatas di Wakanda yang akhirnya membuat dia mati. Sebelum bertarung di Wakanda, Cool Obsidian sendiri sempat bertarung melawan Wong yang akhirnya berhasil memotong tangannya dengan portal ringnya. Nah, DODC punya tugas untuk mengamankan berbagai barang dan sisa-sisa pertempuran superhero, termasuk mengamankan tangan Cool Obsidian yang terakhir berada di Central Park, New York. Tangan Cool Obsidian ini kemungkinan besar diteliti dan diambil sampel DNA-nya oleh DODC, dan sampel DNA spesimen ini lalu dikeluarkan di series ini untuk mencocokkan spesimen antara Cool Obsidian dengan spesimen dari mayat Skrull yang mungkin berhasil di-discover oleh DODC di series ini. DODC juga bisa kita curigai menggunakan DNA alien untuk bahan eksperimen tertentu yang belum diketahui. Bisa jadi DNA Cool Obsidian ini jadi bahan eksperimen mereka. Begitu pula dengan spesimen tubuh Skrull nantinya. Atau jangan-jangan sudah ada yang menyusup ke DODC yang sengaja mengambil sampel dari Cool Obsidian ini untuk tujuan tertentu yang nanti bakal gue bahas. Next scene terlihat Jia saling menjaga back to back dengan seorang wanita yaitu Priscilla Fury, istrinya Nick Fury yang diperanin sama Carlin Woodard. Karakter ini sebelumnya muncul di trailer pertama. Berikutnya kita bisa ngelihat Presiden Amerika Ritson yang di sini dikawal sama pasukan Secret Service. Di trailer mobilnya diserang dengan misil oleh pasukannya grafik. Nah, insiden ini mungkin bakal menjadi momen kematian dari Ritson yang akhirnya bakal digantikan sama karakter lainnya.
Nah, kandidat kuat yang bakal menggantikan Ritson sebagai Presiden Amerika adalah Thaddeus Ross, yang kali ini diperanin sama Harrison Ford dan bakal debut di film Captain America New World Order. Pergantian kekuasaan ini juga termasuk melibatkan James Rudi yang di trailer sebelumnya terlihat memiliki penjagaan khusus dari beberapa orang. Asumsi yang muncul dari James Rudi di sini, dia menduduki posisi menteri di kabinet presiden yang baru. Bisa jadi sebagai Secretary of State yang menggantikan Thaddeus Ross atau sebagai Secretary of Defense atau Menteri Pertahanan Amerika. Berikutnya, trailer memperlihatkan detail baru dari karakter grafik yang gak cuma punya kekuatan Skrull untuk mengubah tampilannya, tapi juga punya kekuatan ekstra untuk mengubah tangannya menjadi sebuah sulur memanjang seperti Groot. Dia juga mengubah tangannya menjadi besar seperti Cool Obsidian untuk memukul seseorang sampai jatuh. Grafik bisa jadi adalah adaptasi dari Super Skrull. Di komik, Super Skrull diceritakan sebagai pasukan elit dari Skrull Empire yang menjalankan sebuah eksperimen Super Soldier. Eksperimen ini membuat mereka bisa mendapatkan kekuatan super dari para hero bumi dan alien seperti Silver Surfer. Pada awalnya, kekuatan baru ini berasal dari implan cybernetik yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka dan membuat mereka bisa mengeluarkan kekuatan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, para Skrull akhirnya berhasil membuat Super Skrull dengan memutasi DNA mereka dengan DNA super yang kekuatannya mereka cari. Salah satu Super Skrull yang terkenal di komiknya adalah Claire the Super Skrull, yang merupakan Super Skrull pertama dan terhebat. Dia diberikan cybernetic implant untuk meniru kekuatan dari seluruh anggota Fantastic Four. Claire sendiri ditugaskan untuk menaklukkan bumi tapi gagal karena dikalahkan sama tim Fantastic Four. Di storyline Secret Invasion, pasukan Super Skrull juga sempat muncul sebagai bala bantuan yang dikerahkan oleh Queen Veranke untuk menyerang habis-habisan para superhero dan supervillain di pertempuran akhir mereka di New York. So, sepertinya di series ini, para Skrull sudah memiliki teknologi dan kemampuan untuk mengupgrade kekuatan mereka menjadi Super Skrull. Kelompok grafik ini mungkin memiliki sebuah mesin yang mampu menggabungkan DNA Skrull dengan sampel DNA makhluk super lainnya, sehingga grafik bisa mendapatkan kekuatan super. Salah satu DNA yang digabungkan dengan Skrull adalah DNA dari tangan Cool Obsidian yang mereka dapat dari The Odyssey. Dan bahkan, mereka juga berhasil mendapatkan sampel DNA-nya Groot yang mungkin juga berasal dari The Odyssey. Makanya grafik bisa manjangin tangannya kayak Groot. DNA Groot sendiri sepertinya dimiliki The Odyssey dari sisa-sisa pertempuran Avengers di Final Battle Endgame. Anyway, nggak cuma grafik, karakter Jia di series ini juga kabarnya bakal punya kekuatan ekstra seperti grafik, dimana Jia bakal mengadaptasi kekuatan pyrokinesis atau kekuatan api dari Abigail Brand di versi komiknya. Di scene selanjutnya kita juga bisa ngeliat Nick Fury yang face to face dengan grafik di markas para Skrull di Rusia. Di ruangan tempat mereka bertarung ada sebuah mesin misterius buatan para Skrull yang masih belum diketahui fungsinya apa. Bisa jadi ini adalah mesin yang digunakan grafik untuk mengubah Skrull biasa menjadi Super Skrull. Berikutnya kita bisa ngeliat Nick Fury ketemu sama Kolonel James Rhodes yang sekarang udah jadi bagian dari kabinet Presiden Ritson, mungkin sebagai Secretary of Defense atau Secretary of State Amerika. James Rhodes terang-terangan mengatakan ke Nick Fury kalau dia sekarang menjadi buronan yang paling dicari di bumi. Alasan Fury jadi buronan memang gak di-reveal secara jelas, tapi kemungkinan besar terjadi karena orang-orang di pemerintahan dunia sekarang sudah digantikan oleh para Skrull yang menyamar, di mana para Skrull ini menggunakan kekuasaan mereka untuk memburu Nick Fury karena dia adalah salah satu orang yang mengetahui rahasia mereka dan berpotensi untuk merusak semua rencana yang sedang mereka jalankan. Atau alasan lainnya, Nick Fury di-framing oleh grafik sebagai pelaku dari setiap serangan yang mereka lakukan, seperti pengeboman Kremlin, juga penyerangan terhadap Presiden Ritson. Trailer akhirnya ditutup dengan Nick Fury yang keluar dari mausoleum dengan jubah barunya dan bilang "One last fight". So, apakah di akhir series Nick Fury bakal pensiun dan hidup damai? Atau one last fight ini justru bermakna kalau ini bakal jadi terakhir kalinya Nick Fury bakal berurusan sama para Skrull? Atau yang paling buruk, apakah ini bakal jadi akhir dari hidup Nick Fury di Marvel Cinematic Universe? Well, Nick Fury bisa dibilang udah cukup tua untuk tetap ada di MCU. Melihat kelanjutan MCU yang perlahan mulai meregenerasi karakter-karakter ikoniknya, akhir dari Nick Fury memang bisa dibilang tinggal menunggu waktu aja. So, ada kemungkinan kalau series ini bakal menjadi akhir dari karakter Nick Fury setelah berhasil menuntaskan misinya untuk mencegah invasi rahasia para Skrull di bumi. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ini bakal jadi akhir dari Nick Fury? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa Secret Invasion bakal tayang di tanggal 21 Juni nanti dan bakal ada 6 episode sampai tanggal 26 Juli. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan Instagram Breakdown.Universe biar kalian gak ketinggalan update-update dan juga review-review terkini. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.